Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak di soal TKP lanjutan soal nomor 36 sampai 45. Oke, kita mulai dari nomor 36. Oke, di sini ada soal berupa perusahaan tempat Anda bekerja sudah mengharuskan semua pegawainya menggunakan sistem terbaru yang sudah dibuatkan oleh tim IT. Apa yang harus Anda lakukan sebagai pegawai perusahaan tersebut? Oke, apa nih yang harus kita lakukan? Yang A, mematuhi seluruh perintah pimpinan baik dari segi penampilan, ketepatan waktu, maupun instruksi kerja yang sudah ditetapkan. Nah, untuk opsi A itu dia mendapatkan skor jawaban 1. Kenapa? Karena dia ini ya kurang tepat ya, karena sininya harus menggunakan sistem terbaru, bukan penampilan dan tepatan waktu. Mungkin yang bagian instruksi udah benar. Oke, yang B, memperhatikan rekan kerja yang sudah lebih dahulu menggunakan sistem terbaru yang sudah diinstal oleh tim IT. Nah, ini mendapatkan skor 2. Kenapa? Karena seharusnya kita langsung berbicara oleh tim IT, bukan memperhatikan rekan kerja. Oke, yang ketiga, mengikuti cara yang sudah diajarkan oleh tim IT dan menginformasikan ke tim IT jika ada bug. Nah, yang opsi C itu mendapatkan poin 5, yang poinnya paling besar. Kenapa? Karena di sini ada sudah diajarkan oleh tim IT langsung ya, dan langsung menginformasikan ke tim IT jika ada bug. Jadi dia tanpa tanpa mencoba-coba untuk merusak sistem. Oke. Kemudian yang D, bertanya kepada tim IT mengenai modul penggunaan sistem tersebut untuk dipelajari secara mandiri. Nah, ini adalah opsi yang paling skor yang paling aman, yaitu mendapatkan poin 3. Kemudian yang E, memastikan seluruh langkah demi langkah untuk mempelajari sistem terbaru sudah benar urutannya. Oke, ya ini yang memiliki poin 4. Jadi yang poin terbesar adalah poin C. Oke, selanjutnya nomor 37. Tim Anda sudah menyelesaikan proyek dan tiba gilirannya untuk membuat laporan. Lalu pimpinan meminta untuk dibuatkan laporan dalam bentuk lebih detail dan ditambahkan beberapa jenis grafik untuk memudahkan pembacaan dan penyajian data sebagai tim Anda. Apa nih yang harus dilakukan? Oke, yang A, mencari referensi di internet dan mengumpulkannya pada satu folder yang dapat diakses oleh seluruh tim. Oke, ini dapat poin 3. Oke, selanjutnya yang B, menjadikan keputusan ketua tim adalah hal mutlak dan ketua tim mampu untuk bernegosiasi dengan pimpinan terkait pembuatan laporan. Oke, tidak ya, karena ini dapat poin 1. Kenapa? Karena bisa saja pimpinan langsung meminta kepada kita untuk menyelesaikan atau melengkapi yang belum terdapat di laporan tersebut. Oke, yang C, menentukan skala prioritas dan membuat to-do list yang harus dikerjakan oleh beberapa anggota tim. Oke, yang C itu dapat poin 4. Oke, selanjutnya yang D, berdiskusi untuk menyepakati format laporan yang akan dikerjakan lalu berbagi tugas sesuai dengan keunggulan masing-masing. Oke, betul. Yang D. Yang D itu mendapatkan skor paling besar, yaitu 5. Kenapa? Karena untuk kita harus tahu dulu nih, tim-tim kita ini, anggota-anggota tim memiliki keunggulan apa saja agar format laporan dan juga hal-hal yang penting di dalam laporan tidak ada yang terlewatkan. Oke, yang E itu adalah menjadikan laporan terdahulu sebagai referensi dan menampilkan warna grafik yang berbeda dari sebelumnya. Itu mendapatkan poin 2. Next.
yang nomor 38. Oh, kepotong ya. Oke, nomor 38. Anda sedang ada acara di rumah sepupu Anda yang lokasinya sangat jauh dari rumah Anda. Lalu, Anda dihubungi oleh atasan Anda untuk segera mengirimkan dokumen yang diminta. Sedangkan dokumen tersebut ada di dalam penyimpanan digital yang membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Maka Anda, oke. Yang A, segera pulang ke rumah Anda dengan izin dahulu ke keluarga sepupu Anda dan menjelaskan alasannya. Nah, ini mendapatkan skor 2. Selanjutnya, yang B, bernegosiasi dengan atasan Anda untuk dikirimkan dokumennya di lain hari karena sedang ada acara keluarga. Nah, ini mendapatkan poin ke-4. Mendapatkan poin 4. Oke, karena ada ada itikat baik, yaitu bernegosiasi ya. Kemudian yang C, meminjam laptop sepupu Anda dan mengakses internet dengan paket data Anda untuk mengirimkan dokumen tersebut ke atasan Anda. Yaps, ini adalah poin tertinggi, yaitu mendapatkan poin 5. Kenapa? Karena ini dilihat usahanya dari proses meminjam dan mengirimkan dokumen kepada atasan Anda tepat waktu. Oke, yang D, meminta bantuan segera mungkin dengan menghubungi rekan kerja Anda yang siapapun dapat membantu Anda. Ini mendapatkan poin 3. Oke. Kemudian yang E, segera pergi mencari warnet yang bisa segera akses internet untuk mengirimkan dokumen yang diminta ke atasan Anda. Oke. Kenapa sebaiknya tidak dilakukan? Ini mendapatkan poin 1 karena warnet itu dapat diakses ke publik. Oke. Oke, nomor 39. Anda menonton berita sedang banyak peristiwa penyerangan oleh suatu aliran agama yang sesat dan ekstrim. Menghadapi hal tersebut, Anda sebagai orang tua akan menerapkan hal apa ya kepada anak-anak Anda? Oke. Yang opsi A, mendengarkan dengan baik cerita kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian yang B, bergabung dengan komunitas sesama wali murid. Yang C, mengantar dan menjemput anak sekolah setiap hari. Yang D, memberikan mereka bacaan edukatif dari cerita dongeng. Yang E, mengawasi anak-anak ketika sedang bermain game. Nah, yang paling banyak jawabannya, yang paling besar skornya adalah yang opsi A, yaitu mendengarkan dengan baik cerita kegiatan sehari-hari mereka. Untuk apa? Untuk menghindari kegiatan negatif yang dilakukan oleh anak di luar kontrol kita sebagai orang tua. Oke, yang opsi B dia mendapatkan poin 4, opsi C dia mendapatkan poin 3, opsi D dia mendapatkan poin 1, dan opsi E dia mendapatkan poin 2. Oke, jadi yang paling besar skornya adalah opsi A. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 40. Anda memiliki tetangga yang sedang bercerita mengenai kelompok di desa lain yang berencana untuk memperluas daerahnya dengan cara melakukan serangan fisik pada warga di daerah yang akan dikuasainya. Mendengar hal itu, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, kira-kira apa? Oke, dari opsi A, meminta untuk menceritakan informasi tersebut lebih detail. Nah, itu mendapatkan skor 3 karena rasa keingintahuan ya. Oke, yang B, memvalidasi informasi tersebut sendiri ke desa tersebut. Betul nih. Ini yang opsi B dia mendapatkan poin 4. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu ya berita-berita apa saja yang sudah disebarkan. Makanya kita harus mengkonfirmasikan informasi tersebut ke yang bersangkutannya secara langsung. Yang C, meminta ketua RT dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi menjaga persatuan desa kita.
desa Anda. Nah ini yang C itu adalah mendapatkan poin yang paling besar, yaitu yang ke-5. Kenapa? Karena kalian ini sangat berinisiatif untuk mengusulkan terlebih dahulu kepada ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mempererat persatuan warga di desa. Kemudian yang D, meminta agar tetangga Anda untuk tidak menceritakan hal tersebut ke orang lain. Nah ini dia mendapatkan poin 1. Sedangkan yang E itu mendapatkan poin 2. Oke, nomor 41. Oke. Anda diajak oleh teman Anda untuk datang ke tempat menuntut ilmu bersama dengannya dan Anda menyetujuinya. Ternyata di tengah-tengah pemberian ilmu tersebut Anda menyadari ada potensi penyimpangan dan menjaga keutuhan negara. Sikap apa yang akan Anda ambil? Oke, kira-kira apa? Nah, yang opsi A, mendengarkan pemberian materi tersebut hingga selesai. Oke, seharusnya kita langsung mundur ya, dia mendapatkan poin 2. Yang B, meminta teman Anda untuk tidak datang lagi. Oke, ini poin yang paling aman, poinnya dapat 3. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan dan menjaga keutuhan negara. Selanjutnya yang C, mencatat seluruh penjelasan materi tersebut. Anda udah tahu nih bahwa materi tersebut dia menyimpan potensi penyimpangan dari menjaga keutuhan negara. Kenapa Anda mencatat seluruh penjelasan tersebut? Dia mendapatkan poin 1. Yang D, segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Yaps, betul ya. Yang D ini mendapatkan poin 5. Karena Anda sudah tahu nih kalau ini ada penyimpangan, maka kita harus langsung pergi dari tempat tersebut. Yang E, menelusuri internet untuk mencari tahu lebih lanjut. Nah, ini mendapatkan poin 4. Oke, nomor 42. Anda mendapatkan tawaran untuk pindah kerja ke perusahaan lain dan kebetulan teman Anda bekerja di perusahaan yang menawarkan tersebut. Lalu Anda bertanya mengenai budaya yang ada di perusahaan tersebut dan ternyata berlawanan dengan prinsip Anda. Sehingga Anda akan kayak yang A, berdiskusi dengan teman Anda untuk menerima atau tidak penawaran tersebut. Nah, ini mendapatkan poin 4. Kemudian yang B, menolak tawaran tersebut dengan cara yang baik. Nah, ini sangat betul ya. Dia mendapatkan poin 5. Kenapa? Karena budaya di perusahaan tersebut sudah bertolak belakang dengan prinsip. Jadi kita harus mengutamakan prinsipnya, prinsip yang ada di dalam diri kita. Yang C itu adalah menanyakan lebih detail mengenai tanggung jawab kerja di posisi tersebut. Itu mendapatkan poin 3. Poin 2, bertanya kepada yang D, bertanya kepada teman Anda apakah bekerja di perusahaan tersebut sering lembur. Nah, itu mendapatkan poin 2. Dan yang terakhir adalah menginformasikan tawaran tersebut kepada atasan di tempat Anda bekerja saat ini. Itu mendapatkan poin 1. Untuk apa Anda menginformasikan tawaran tersebut kepada atasan Anda? Oke. Lanjut nomor 43. Anda mendapat laporan dari adik Anda bahwa ada teman Anda yang berpotensi ikut organisasi dalam pemikiran yang terlalu ekstrim dan teman Anda merasa bangga dengan terus menceritakan kegiatan tersebut di sosial medianya. Apa yang Anda harus lakukan? Oke, yang A, meminta adik Anda untuk tidak dekat dengan teman Anda tersebut. Oke, betul. Dapat skor 4. Kenapa? Karena di sini kita akan ada pembatasan antara adik dan temannya. Yang B, menginvestigasi lebih lanjut kebenaran informasi tersebut. Nah, informasi yang sudah diperoleh seharusnya kita cross check atau kita lihat ulang, kita nilai ulang apakah informasi tersebut atau benar atau tidak. Itu dia mendapatkan poin 5. Yang C itu mengobrol dengan anggota keluarga teman Anda. Itu mendapat poin 3. Yang D, mendatangi keluarga teman Anda dan membawa buah tangan. Itu poin 1.
Oke, yang E, menelusuri lebih lanjut organisasi apa yang teman Anda ikuti di internet. Oke, selanjutnya. Nomor 44. Anda diminta oleh atasan Anda untuk melakukan sosialisasi anti-radikalisme kepada para karyawan yang berada di bawah tanggung jawab Anda. Bagaimana Anda melakukan sosialisasi tersebut? Oke, yang A, menanyakan tips tersebut kepada atasan Anda. Oke, kita minta masukan terlebih dahulu. Itu mendapatkan 3 poin. Yang B, membuat materi terlebih dahulu. Oke, udah ada kesiapannya nih. Berarti mendapatkan skor 4. Yang C, mendesainnya dengan tampilan yang menarik untuk dipresentasikan. Oke, itu mendapatkan poin 2. Yang D, melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki profil yang baik. Nah, ini nih. Dia kan diminta untuk melakukan sosialisasi ya. Kita kan diminta untuk melakukan sosialisasi. Nah, kita harus mendatangkan tokohnya. Agar apa? Agar karyawan-karyawan yang ada di bawah kita ini semakin mengetahui sebenarnya boleh tidak radikalisme tersebut. Oke, yang E, mengajak kerja sama sesama rekan kerja sebagai panitia. Itu mendapatkan poin 1. Oke, nomor 45. Anda memiliki rekan kerja yang sering tidak mematuhi perintah atasannya dan semakin percaya diri bahwa tindakannya benar dan menurut asumsinya perusahaan akan lebih baik karena tindakannya. Bagaimanakah Anda menyikapinya? Oke. Yang A, itu adalah mengingatkan rekan kerja Anda tersebut untuk mematuhi peraturan dan perintah atasan selama tidak menyimpang dari norma dan hukum. Nah, ini poin yang kelima. Kenapa? Karena kewajiban sesama karyawan adalah bekerja dengan sebaik mungkin dan mematuhi peraturan yang ada serta mematuhi atasan selama hal tersebut masih sejalan dengan norma dan hukum. Yang B, penasaran dengan cara berpikir dan menanyakan lebih detail langsung kepada rekan kerja Anda. Nah, ini poinnya mendapatkan 3 poin. Yang C, itu adalah meminta rekan kerja sesama timnya untuk ia berhenti melakukan pembangkang tersebut. Nah, ini mendapatkan poin 4. Oke, selanjutnya. Yang D, melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum dilaporkan kepada atasan rekan kerja Anda tersebut. Nah, ini mendapatkan poin 1. Yang E, menginformasikan hal tersebut kepada rekan kerja yang lain sebagai evaluasi. Nah, ini mendapatkan poin 2. Oke, teman-teman. Pembahasan TKP sudah selesai. Semoga pembahasannya dapat membantu kalian untuk memahami lebih baik lagi. Kita tutup pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.